Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 995. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dari keluarga King Shuemu mati dengan sia-sia. Sebaiknya kamu menyerah saja, kata Zhuge Yao. Setelah mengatakan itu, banyak master dari keluarga Zhuge langsung memberi hormat kepada kehampaan sambil berteriak, "Salam kepada leluhur." Saat berikutnya, ekspresi King Sui Putian dan yang lainnya tiba-tiba berubah dan mereka melihat sosok luar biasa berjalan keluar dari kehampaan. Di saat sosok ini muncul, langit sepertinya bergemuruh, seolah-olah tidak mampu menahan kekuatan orang tersebut. Orang tua ini dikelilingi oleh takdir, turun seperti dewa takdir. Zhuge Yao, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan pihak lain? Ambil saja secara langsung, kata Zhuge Rulong. Dia berkata dengan dingin. Ya, baik leluhur, kata Zhuge Yao. Dia berteriak pelan, segera tubuhnya tiba-tiba bergerak. Segera kekuatan takdir melonjak ke langit dari tubuhnya dan kehampaan langsung meledak dan retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya juga muncul. Pada saat ini, tubuh Zhuge Yao memancarkan vitalitas yang kuat. Itu adalah aura yang mewakili puncak tapair guru suci dan bahkan mendekati setengah langkah yang mulia. Itu segera membentuk aliran takdir yang tak ada habisnya. Dia kemudian mengangkat tangannya dan segera bayangan telapak tangan raksasa langsung muncul di langit dengan kekuatan takdir yang menyelimuti telapak tangan itu, dan telapak tangan dengan kekuatan takdir itu langsung menyapu ke arah keluarga King Sui. Segera kekosongan meledak di kapal perang. Banyak master dari keluarga King Sui tercekik dan kekosongan di sekitarnya terus-menerus hancur. Apakah ini kekuatan dari patria keluarga Zhuge terlalu kuat? Namun pada saat ini, di saat kekosongan terbelah, King Sui Putian langsung bergerak. Dan kemudian sebuah tinju langsung dilayangkan olehnya. Dan boom! Dua kekuatan menakutkan itu bertabrakan dan diiringi dengan raungan yang menakutkan. Selanjutnya King Sui Putian dan Zhuge Yao langsung bertarung. Kalian pergi keluar dari sini dengan cepat, kata King Sui Putian. Dia memberitahu King Sui Shilan dan yang lainnya untuk menjauh dari pertarungan. Hatinya saat ini kedinginan karena Zhuge Rulong, leluhur keluarga Zhuge, mengawasi pertarungan dari samping. Dia menatap dan tekanan yang memancar darinya terlalu kuat. Dia ketakutan di dalam hatinya dan sulit membayangkan mengapa nenek moyang keluarga Zhuge datang ke sini. Zhuge Rulong ini seperti naga. Dia telah berada di keluarga Zhuge dan belum keluar dari gunung selama puluhan ribu tahun. Mungkinkah dia sangat membencinya hanya untuk membunuh putri keduanya? Haruskah dia turun tangan sendiri? Dan juga, kapan dia membunuh Zhuge Tuyang? King Sui Putian benar-benar bingung dan dia juga ngeri. Bunuh! Pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar terjadi. Keluarga Zhuge mengirim banyak master kali ini. Zhuge Yao berpikir bahwa di bawah kepemimpinannya, para penguasa keluarga King Sui dapat dengan mudah ditekan. Akan tetapi dia juga tidak pernah berpikir bahwa King Sui Putian juga datang dengan banyak master. Beberapa saat kemudian, King Sui Putian nampak berhasil ditusuk oleh Zhuge Yao dan darah memercik dari tusukan itu dan dia nampak sangat menyedihkan. Akan tetapi, Zhuge Yao juga nampak tidak baik. Dia dipukul oleh King Sui Putian di bagian dadanya dan tulang di dadanya juga nampak hancur. Sampah, ini benar-benar tidak berguna, kata Zhuge Rulong. Dia yang sebelumnya duduk dengan santai di kekosongan, namun pada saat ini dia tiba-tiba mendus dingin. Wajahnya nampak tidak senang dan saat berikutnya sosoknya tiba-tiba bergerak. Dan kemudian sebuah telapak tangan langsung dilayangkan olehnya. Dan boom! Surga dan bumi sepertinya gemetar di bawah telapak tangan ini. Dan di bawah telapak tangan ini para ahli dari keluarga King Sui mati lemas satu demi satu. Mereka merasa bahwa mereka tidak dapat bernapas dan ekspresi mereka ketakutan. Paman Ming, Paman Bing dan yang lainnya memiliki perasaan bahwa di bawah telapak tangan ini
Mereka semua sebagai guru suci Tapair akan dihancurkan dengan mudah. Apakah ini ahli terkuat? Tidak bisa menolak sama sekali. Namun di saat telapak tangan Jugerulong itu akan jatuh, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari kejauhan. Jugerulong, orang tua yang terhormat. Barang tua, apakah menurut Anda terlalu banyak untuk berurusan dengan seorang junior? Suara itu kemudian disusul dengan cahaya tinju yang melesat dari kejauhan. Cahaya tinju itu mengandung aturan-aturan surga dan dengan cepat langsung bertabrakan dengan telapak tangan yang dilepaskan oleh Jugerulong. Boom! Mangekyo Sharingan. Gelombang kejut langsung tercipta dari tabrakan kedua kekuatan itu. Keluarga Kingsway dan keluarga Juge semuanya mundur dengan gila. Karena gelombang energi kejut semacam ini terlalu menakutkan. Itu di atas surga dan lebih kuat daripada Juge Yao dan Kingsway Putian. Dan mereka semua tidak dapat menanggungnya. Kedua belah pihak mundur dengan cepat jauh dari medan perang. Mereka saling menatap dari kedua sisi. Bahkan sisi alam semesta ini telah mengalami gelombang fluktuasi ini. Di bawah pegunungan secara langsung meledak. Dan pegunungan suci kuno pecah dan dihancurkan. Beberapa sekte dan tempat tinggal yang terletak di sini 1 juta mil jauhnya telah merasakan gelombang kejut ini. Ratusan ribu mil jauhnya dari sini ada sebuah sekte yang merupakan kekuatan lemah di ranah Celestial Selatan. Master sekte dan para pemimpin sekte nampak terbang ke langit, kemudian melihat kekosongan yang jauh dengan ngeri. Di sana ada dunia yang kacau. Dan surga adalah aturannya yang ditolak, menyebabkan kengerian yang tak ada habisnya di mata mereka semua. Mereka semua ngeri di bawah gelombang kejut sebelumnya. Banyak prajurit dari sekte mereka langsung jatuh. Hati mereka sangat ngeri napas itu. Kekuatan yang dapat mengusir aturan surga dan mumi. Ahli yang mulia, hanya ahli yang mulia yang bisa melakukan ini. Siapa yang sedang bertarung di pegunungan itu? Master sekte dari sekte itu segera menyelamatkan murid mereka yang masih hidup. Akan tetapi dia sendiri mengguncang sosoknya dan mendekati tempat di mana gelombang kejut itu tercipta. Dia ingin tahu siapa yang telah menghancurkan sektenya. Pertarungan di level seperti itu dia sangat ingin melihatnya, jadi dia tidak bisa melewatkannya. Bukan hanya dia, tetapi dalam radius jutaan mil, semua master yang merasakan gelombang fluktuasi sebelumnya, mereka semua terbang dan mendekat dengan tenang. Ingin melihat apa yang terjadi. Kemudian mereka mendekati dan melihat dari kejauhan bahwa dunia di depan kacau. Yuan suci melonjak dan sungai panjang takdir melintasi kekosongan. Itu nampak luar biasa. Dan di pinggiran pertempuran, sebuah kapal perang nampak tergantung di udara. Kapal perang itu bertuliskan tanda keluarga Kingsway. Keluarga Juge dan keluarga Kingsway. Banyak orang yang mendekat terkejut dan hanya merasa bahwa itu mengerikan. Tidak ada banyak kekuatan top sejati di dunia alam surga selatan. Dan keluarga Kingsway dan keluarga Juge adalah yang teratas. Dan memang hanya kekuatan seperti itu yang dapat menyebabkan fluktuasi yang menakjubkan. Menurut desas-desus keluarga Juge dan keluarga Kingsway memiliki ahli di ranah yang mulia, akan tetapi sebagian besar kekuatan di dunia surga selatan belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun sekarang, mereka mengkonfirmasi bahwa rumor itu adalah benar. Leluhur dari keluarga teratas bersaing. Mungkinkah langit dari alam surga selatan akan berubah? Semua orang terkejut dan ngeri. Tabrakan dari dua keluarga teratas jelas merupakan peristiwa besar yang dapat memicu perubahan drastis di dunia surga selatan. Untuk sementara waktu, banyak master yang kuat merilis peralatan pemantauan mereka. Kemudian merekamnya dari jarak jauh dan membagikannya untuk disiarkan secara langsung. Pada saat ini di tengah pertempuran, Jugerulong merasakan pasukan teratas di alam surga selatan menonton dan menyiarkan secara langsung dari kejauhan. Dia mengerutkan kening tetapi dia mengabaikannya. Dia hanya menatap kepada kekosongan di depannya dengan mata yang dingin. Dalam kekosongan itu batu kering terdengar dan saat berikutnya semua ahli yang menonton tempat itu memantau napas orang yang datang. Itu adalah sosok yang menakutkan, besar dan tak terbatas dan tiba-tiba keluar dari kekosongan. Di tubuhnya, darah yang kuat bergegas ke langit. Ini adalah sosok besar.
pria tua yang kurus. Akan tetapi walaupun kurus dan tua, namun dia mengandung napas kehidupan yang tak berkesudahan. Pria tua kurus itu penuh dengan cahaya. Dia dengan dingin menatap Zhuge Rulong dan kemudian dengan lembut melirik King Sui Silan di belakangnya. Sosoknya sangat tipis, seperti orang tua yang busuk, hampir tidak bisa berjalan. Akan tetapi, tubuhnya pecah dengan kekuatan ekstrim. Jalan surgawi yang menindas itu mundur, dan cahaya kristal mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah dia bisa menembus segalanya. Kekuatan yang kuat semuanya ngeri. Para master yang melihat dari kejauhan semuanya ngeri, dan gambar siaran langsung dengan cepat menyebar ke seluruh alam surga selatan. Banyak kekuatan-kekuatan di alam surga selatan yang melihat adegan ini, dan menyaksikan gambar yang menyebar dengan ekspresi yang gugup. Leluhur. King Sui Putian dan sekelompok orang dari keluarga King Sui berteriak dengan kegembiraan. Pada saat-saat kritis sebelumnya, leluhur mereka ini menyelamatkan mereka. Kalau tidak, mereka pasti akan berada dalam bahaya sekarang. Di bawah serangan telapak tangan Zhuge Rulong sebelumnya, King Sui Putian tidak bisa menjamin keselamatannya dan keluarga King Sui-nya. Tetapi pada saat leluhur mereka datang, semua hati mereka langsung bersemangat. "Kakek, kakek!" kata King Sui Silan. Dia juga berseru dengan penuh semangat. Itu adalah kakeknya. Ingat, ketika dia masih muda, dia sering bermain di retret kakeknya dan menarik jangkutnya. Bahkan ayahnya pun tidak berani masuk. Namun, dia dan adik perempuannya sangat sering masuk. Tetapi kemudian kakeknya tidak tahu apa yang terjadi. Dia retret sepanjang waktu dan dia tidak muncul selama bertahun-tahun. Dia juga mendengar beberapa desas-desus dari luar bahwa kakeknya itu telah mati. Namun dia saat itu tidak percaya. Dan sekarang kakeknya ada di sini. Dia adalah salah satunya orang yang sangat bersemangat dengan air mata di matanya. "Silan kecilku," kata leluhur keluarga King Sui itu. Diketahui leluhur keluarga King Sui itu bernama King Sui Guhua. Dia memandang King Sui Silan dengan ramah dengan ekspresi lembut di matanya. Lalu kemudian menoleh dan menatap Zhuge Rulong. "King Sui Guhua, ternyata kamu belum mati," kata Zhuge Rulong. Dia berkata sambil memandang King Sui Guhua dengan rendah. Mendengar itu King Sui Guhua menjawab dengan acuh tak acuh. "Anda Zhuge Rulong tidak mati, bagaimana saya bisa mati lebih dulu?" "Barang tua, kamu harus sudah sekarat. Lihat apakah kamu masih bisa bertarung." Tanpa banyak bicara omong kosong, Zhuge Rulong langsung bergerak. Di level mereka, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Setelah pertarungan, itu akan diketahui hasilnya. Di sisi lain, King Sui Guhua juga tidak banyak berbicara. Sosoknya juga langsung bergerak dan boom! Keduanya bertabrakan dengan keras. Pada saat ini ada ledakan besar di dalam kekosongan dan energi tanpa batas terus melonjak. Seperti lautan kemarahan yang mendidih. Apa? Di saat Zhuge Rulong bergerak, dia sedikit terkejut. Dia menatap King Sui Guhua. Karena dia bisa memahami bahwa vitalitas lawan tidak cukup. Akan tetapi, setelah bertarung, dia terkejut karena kekuatan lawan melebihi harapannya. "Bunuh," kata Zhuge Rulong. Dia langsung mengeluarkan kekuatan-kekuatan takdirnya dan langsung menyerang King Sui Guhua. Di sisi lain, King Sui Guhua juga nampak tidak mau kalah. Dia langsung melayangkan serangan-serangan terkuatnya untuk menyerang Zhuge Rulong. Boom! Terjadi ledakan terus-menerus dalam pertempuran antara keduanya. Pengalaman tempur kedua belah pihak sangat kuat. Dan bahkan di antara gerakan keduanya langsung menghancurkan sebuah gunung di dekat mereka. Beberapa saat kemudian, King Sui Guhua nampak tertekan di bawah serangan-serangan dari Zhuge Rulong. Di kejauhan, para master dari banyak kekuatan di alam surga selatan terkejut melihat ini. Apakah nenek moyang keluarga King Sui akan dikalahkan? Ini adalah pemikiran yang keluar dari hati setiap orang yang menonton pertarungan. Begitu King Sui Guhua dikalahkan dan jatuh, maka seluruh keluarga King Sui pasti tidak akan beruntung. Dan seluruh keluarga King Sui pasti akan dihancurkan. "Barang lama, jangan melawan lagi. Aku sudah tahu bahwa kamu sudah sekarat. Kamu bertarung seperti ini, kamu hanya mencari kematianmu sendiri. Jangan khawatir, ketika aku membunuhmu, aku akan memperlakukan Anda dari keluarga King Sui dengan baik. Lalu, King Sui Silan itu adalah cucu perempuan Anda. Saya sudah mendengar bahwa Anda sangat mencintai kedua cucu perempuan Anda itu.
Anda dan saya adalah sama-sama generasi yang sama. Jangan khawatir, cucu Anda adalah milik saya dan saya akan memperlakukannya dengan sangat baik. Kata Jugerulong matanya dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini segera menyebabkan keributan di dunia surga selatan. Jugerulong ini terlalu tidak tahu malu, bukan? Kata-katanya jelas merangsang King Sui Guhua. Benar saja, King Sui Guhua mendengar itu dia langsung meraung dengan aura pembunuh. Dan kemudian tinju terkuatnya benar-benar langsung dirilis. Dengan suara-suara ledakan, kedua sisi nampak bertabrakan lagi. Namun setelah tabrakan nampak itu menyebabkan Jugerulong terbang terhempas ke belakang. Dan dia kemudian menyemburkan darah dari sudut mulutnya. Akan tetapi bukan hanya dia, King Sui Guhua juga nampak terbang terhempas ke belakang. Dan dia juga kemudian menyemburkan darah dari sudut mulutnya. Ketika kedua belah pihak bertabrakan sebelumnya, satu sama lain muntah darah dan langit bernoda darah. Keduanya nampak terluka. Selama pertempuran antara kedua belah pihak, Jugerulong menghitung nasibnya beberapa kali. Pada saat ini, dia sudah mengalami luka yang serius di tubuhnya. Namun pada saat ini, perubahan pertarungan seperti itu segera mengejutkan semua orang yang menontonnya. Selanjutnya kedua leluhur dari dua keluarga teratas itu dikarenakan belum ada yang kalah. Mereka kemudian saling melayangkan serangannya lagi. Serangan itu kemudian bertabrakan lagi. Setelah tabrakan, mereka berdua terbang terhempas ke belakang. Kemudian mereka berdua sama-sama menyemburkan darah. Mereka berdua sama-sama kuat dan mereka berdua sama-sama terluka parah. Leluhur Zhuge Yao dan yang lainnya segera terbang mendekati leluhur Jugerulong. Di saat yang sama, King Sui Putian dan yang lainnya juga mendekati King Sui Guhua. Zhuge tua terus bertarung. Kata King Sui Guhua, dia berdiri, tubuhnya yang kurus itu tampaknya mengandung kekuatan tertinggi. Bahkan dengan luka seriusnya saat ini, dia masih mampu bertarung. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.